Sobat PR, ketemu lagi dengan saya Pratiwi Ramarta. Kali ini kita akan membaca atau memprediksi lewat kartu tarot lagi tentang bagaimana perasaan dia ke aku, gitu ya. Kita akan love reading di sini. Ayo kita mulai untuk memilih. Di sini ada batu ya. Nah, ini kalian perhatikan batu yang ada di sini. Ada 3 pile di sini, di atasnya ada batu. Batu mana yang ngebuat kalian paling tertarik? Lalu pilih dalam hati, terus kita akan mulai reading satu persatu ini ya. Pile 1, 2, 3. Ya, pile 1, 2, 3. Bagaimana perasaan dia ke aku? Yuk, kita coba prediksi tentang love, energi love kita ke depan. 1, 2, 3. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan mulai dari pile 1. Oke, Sobat PR semua, untuk yang sudah pilih pile 1-nya, ayo kita langsung buka apa yang bisa kita prediksi dari energi love tentang perasaan dia ke aku. Kita tiriskan batunya. Yuk, kita mulai dari kartu tarotnya. Kita punya The Tower, ada The Hangman, dan ada Ace of Cups. Oke, untuk yang milih pile nomor 1, kita mulai dari awal. Kita punya kartu The Tower. Oke, The Tower. Sepertinya kehadiran kamu atau diri kamu membawa sesuatu yang membuat dia atau di dalam hidupnya itu menjadi surprise ya. Ada sesuatu yang kamu bawa ke dalam hidupnya dia yang ngebuat perasaannya dia tuh kayaknya beda dari biasanya. Ada yang ketarik ke negatif, tapi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah transisi juga buat dia. Nah, transisi inilah yang ngebuat kamu itu punya kesan tersendiri saat kamu hadir, gitu ya. Dia seperti terlepas dari atau keluar dari zona nyaman. Kalau ada kamu, gitu, dia punya zona baru yang memaksa dia untuk menemukan sesuatu atau pembelajaran baru di dalam hidupnya. Itu yang dia rasa saat bersama kamu atau melihat kamu. Terus selanjutnya ada kartu The Hangman. Ya, di sini jadinya nyambung ya dari The Tower jadi ke The Hangman. Jadinya inilah yang membuat dia pun melihat kamu dari cara pandang lain. Dia tuh berbeda. Dia tuh melihat kamu berbeda. Ada sesuatu yang ngebuat dia tertarik nih, betul-betul tertarik sama kamu. Dia bisa melihat sisi kamu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Makanya ini juga bisa menggambarkan bahwa kamu tuh spesial buat dia. Karena dia melihat kamu dari sudut pandang lain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Which is bagus. Terus yang terakhir adalah Ace of Cups. Oh, dari The Tower, The Hangman, terus masuk ke Ace of Cups. Berarti finalnya itu dia punya perasaan yang gimana ya, jadinya dia tuh malah jadi sayang, jadi kayak memiliki perasaan yang lebih sama kamu. Dia merasa dengan keberadaan kamu tuh bisa melengkapi atau memenuhi sisi emosionalnya dia. Jadi kamu justru mengisi kekosongan di dalam perasaannya dia. Gitu, jadi malah bagus ya apa yang dia lihat ke kamu. Oke, sekarang kita buka tarot love-nya. Oke, Oracle Love-nya ada Embrace and Only Time Will Tell. Oke, berarti di sini semakin mengkonfirmasi kalau kamu itu adalah seseorang yang bisa melengkapi kekosongan yang ada di dalam dirinya, di dalam perasaannya terutama, entah mungkin ke arah sahabat atau mungkin lebih dari itu gitu ya, tapi yang pasti kamu adalah seseorang yang bisa memenuhi kekosongan yang ada di dalam perasaannya gitu. Jadi dia seperti menemukan kepingan yang lepas gitu ya. Terus Only Time Will Tell. Nah, mungkin ini lebih jauh ke arah apakah hubungan ini bisa dibawa ke level yang lebih kalau misalkan kalian masih sahabatan,
Atau kalian memang cocoknya jadi sahabat aja deh, jadi teman gitu. Jadi ini harus ada kesabaran karena semuanya hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, untuk yang pilih pile nomor 1, kesimpulannya semuanya hubungan ini, cara dia memandang kamu itu atau perasaan dia ke kamu itu memang memiliki rasa yang berbeza ya. Jadi jadi dia itu merasakan kamu ini memberikan warna, memberikan hal yang berbeda untuk dia, dan itu membuat dia lebih ke arah punya perasaan yang positif ke kamu, atau dia bisa jadi lebih kesayang, nyaman, terutama kenyamanan gitu ya. Dan untuk bagaimana hubungan ini, kalau yang memang udah bareng gitu, berarti hubungannya akan semakin baik gitu ya, karena perasaannya dia makin kesini makin naik gitu, makin baik gitu ke kamu, ke arah positif. Tapi kalau misalkan kalian dari teman atau dari sahabat, mungkin bisa meningkat nih, jadi ke arah yang lebih serius. Oke, seperti itu yang pilih pile nomor 1. Aku minta isi di kolom komentar dengan love berwarna kuning. Oke, love warna kuning. Thank you. Kita ke pile nomor 2. Halo Sobat PR yang sudah pilih pile nomor 2. Yuk kita mulai reading prediksi love life-nya. Energi cinta, bagaimana perasaan dia ke aku. Oke, kita akan mulai buka dari kartu tarotnya. Kita punya The Lovers. Langsung The Lovers ya yang keluar ya. Terus ada The World. Waduh. Langsung yang terakhir ada Justice. Oke, kartunya semuanya berat langsung ya, yang pile nomor 2 ya. Oke, kita mulai dari kartu pertamanya. Kita punya The Lovers. Kalian memang ditakdirkan untuk bertemu. Kartu The Lovers itu. Dan dia sudah menyadari itu. Dia sudah memiliki perasaan itu. Dia ngerasa bahwa ketemu sama kamu itu bukan sebuah kebetulan. Gitu. Kayaknya kamu memang orang yang memang sudah sangat dia kenal, entah bagaimanapun gitu ya, kayaknya baru kenal sama kamu kok, kayaknya udah lama banget. Kalau dia sudah kenal kamu dari lama, dia tuh kayak udah ngerasa bahwa ada sesuatu di antara kalian, hubungan yang gak bisa lepas gitu antara kamu sama dia. Dia udah memandang kamu spesial, kamu orang yang bisa mendampingi dia gitu. Cuman kartu The Lovers ini juga melambangkan bahwa dua orang yang terikat untuk sama-sama membayar karmic cycle gitu ya, sama-sama menjalani hidup untuk saling menemani. Jadi kalau misalkan di The Lovers ini, kalau misalkan pasangan nih mereka bareng-bareng, nah mereka itu saling menemani. Misalkan yang laki-lakinya lagi bayar karma buruk gitu, nah yang perempuannya jadi supportnya, begitu juga sebaliknya. Jadi mereka selalu saling menemani. Jadinya permasalahannya lebih banyak dari eksternalnya, untuk bagaimana mereka berjuang untuk love-nya mereka, untuk kehidupan, untuk menjalani hidup. Jadi bareng-bareng membayar karmic cycle bersama gitu. Jadi semakin kuat justru hubungannya ke arah positif, dan dia sudah merasa kamu adalah orang yang tepat untuk menemani dia gitu. Karena selanjutnya ada kartu The World. Ya, kamu bisa mengubah dunianya. Kamu bisa, dengan kehadiran kamu tuh kamu udah kayak bisa membuat dia tuh enjoy sama dunia gitu ya. Dia seperti udah nggak butuh apa-apa, butuh kamu aja. Aduh, bucin kan jadinya ya. Kan seperti itu ya, nih kartunya ke arahnya ke situ nih. Pokoknya dia sudah melihat kamu tuh sebagai partner dalam hidupnya, dan kamu tuh dunianya. Cukup ada kamu, dia sudah bisa menghadapi semuanya. Begitulah ceritanya ya. Terus terakhir ada kata justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kartu justice. Jadinya di hubungan kalian akan seimbang. Kalian bisa menemukan keseimbangan di hubungan kalian, tidak hanya untuk diri kalian, tapi cara kalian memandang dunia. Gitu. Dia merasa kamu tuh selalu bisa mengimbangi dia, dan dia jadi merasa kamu tuh fair orangnya gitu. Jadi bisa selalu mengimbangi pola pikirnya dia, cara pandangnya dia yang mungkin banyak tidak disetujui oleh orang. Tapi sama kamu, dia bisa menemukan keadilan. Jadi dia udah enak banget sih sama kamu. Jadi ini kartu kayaknya memang untuk
yang sudah berhubungan atau sudah punya kalian adalah seorang pasangan gitu ya. Ini kalian memang udah cocok, memang udah bareng aja gitu ya. Gaskeun gitu ya. Oke, sekarang kita buka Oracle Love-nya. Oke, kita ada Manifesting Miracles. Oke, tuh kan, manifestasikan hubungan kalian gitu ya. Dia itu udah punya mimpi sama hubungan kalian. Dia sudah punya rencana. Dia sudah mengafirmasikan, memanifestasikan bagaimana keinginannya dia tentang hubungan ini ke depan gitu. Dan percaya deh, manifestasinya kuat karena kalian udah punya the lovers, ikatannya kuat say, sudah diikat langsung sama yang maha kuasa, udah susah ya. Pak Jokowi juga nggak bisa misahin kalau udah kayak gitu ya. Terus di sini harus bersyukur bahwa ini akan menjadi akhir yang baik untuk hubungan kalian dan kalian bisa mendapatkan apa yang betul-betul kalian inginkan dalam sebuah hubungan. Namanya orang ya, punya mimpi lah, hubungan tuh pengennya kayak gimana sih. Nah, dengan dengan dia ini, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, begitu juga kamu gitu. Jadi oke banget untuk yang pilih ini, kalian mungkin memang sudah berjodoh, oke? Diaminin ya, amin. Oke, untuk yang milih pile nomor 2, aku minta love warna pink. Langsung di komen ya, love warna pink. Oke, thank you. Bye. Kita pilih, sekarang kita akan lompat ke pile nomor 3. Halo, Sobat PR yang sudah pilih pile nomor 3. Yuk, sekarang kita mulai prediksi energi cintamu tentang bagaimana perasaan dia ke aku. Kita mulai. Yuk, kita buka dulu 3 kartu tarotnya. Kita punya The Moon. Kita punya yang kedua, kartu kedua, Two of Swords. Lalu ada Ace of Swords. Ace of Swords. Untuk yang pilih pile nomor 3, dia sedang dia merasakan hal yang sangat emosional sama kamu. Emosionalnya tuh udah jauh lebih ke baper ya. Sangat-sangat baper, dia sendiri nggak tahu apa yang dia rasain. Ini bapernya udah kayak terlalu dalam, akhirnya kayak overthinking. Terus juga banyak hal yang paranoid di dia, entah karena mungkin dia punya traumatik tentang hubungan, jadinya pas kamu masuk atau kamu ada untuk dia tuh, jadinya dia malah kayak merasa emosionalnya terpacu gitu ya. Dia malah jadi bingung gitu. Kayaknya lebih ke penuh ketakutan sih sama kamu gitu ya. Mungkin takut disakitin atau apa gitu. Yang pasti kartu The Moon ini adalah tentang kartu yang membuat emosional itu porak-poranda. Karena selanjutnya ada Two of Swords. Dia itu bingung sama kamu. Oh no! Gitu. Jadi dia tuh ada dalam keadaan dilematis tentang memposisikan kamu di hatinya itu apa gitu ya. Apakah kamu bisa dijadikan pasangan? Apakah kamu hanya sahabat? Apakah kamu lebih baik di ghosting aja? Jadi siap-siap aja ya. Dia sedang ada di pilihan yang sulit untuk dirinya sendiri. Jadi dia melihat kamu tuh kayak yang masih penuh keraguan-raguan gitu. Dia butuh waktu untuk melihat dulu ke dalam dirinya. Dia butuh waktu untuk mempertimbangkan semuanya, agar dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk kamu. Apa yang harus ditindaklanjuti dari perasaannya dia ke kamu. Oke, nextnya ada Ace of Swords. Wow, dia sedang berjuang dalam pikirannya. Mungkin karena dia terus membawa kamu di alam bawah sadar atau baperan terus sama kamu, akhirnya dia mulai naik tuh, bawa kamu ke pikiran, ke alam pikirannya dia gitu. Mulai tuh logikanya dimunculin, segalanya dimunculin untuk ngimbangin ini kali ya. Jadi dari yang baperan dia jadi terlontar ke terlalu logis melihat kamu. Dia jadi banyak malah memproses kamu itu di pikiran daripada di hatinya. Gitu. Dia mulai memproses dari dia bimbang, terus dia akhirnya naik ke sini, dia terus mikirin apakah semuanya ini benar tentang perasaan dia ke kamu, apakah apa yang saya mau
dari kamu gitu. Semuanya dia proses di pikiran dan dia berjuang itu. Dia sedang memperjuangkan kamu di pikirannya dia. Jadi sebenarnya kamu penting gitu. Hanya mungkin ini kalau dilihat dari semuanya itu ini sebenarnya masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu di dirinya baru dia bisa untuk move on, untuk mikirin tentang sebuah hubungan gitu. Jadi ini triggernya bukan dari kamu, ini lebih ke dirinya sendiri gitu. Dia yang paranoid, dia yang ketakutan sendiri, terus akhirnya dia juga yang sulit untuk memutuskan mau seperti apa. Jadi salahnya bukan di kamu, ya. Kamu biasa-biasa aja, santai, jadi diri kamu aja. Oke, sekarang kita ke Oracle Love-nya. Di sini ada time. Terus ada friendship. Ya. Nah, time. Jadi kamu juga jangan terlalu ngeburu-buru dia, jangan juga terlalu jadi kayak pengen segera dia memutuskan, jangan, santai aja, nggak usah jadi ikut-ikutan. Karena kalau misalkan dia buru-buru, dia mutusin yang nggak benar, kamu juga yang kena imbasnya. Udah, santai aja. Lihat dia mau kayak gimana, baru kamu ambil tindakan. Untuk sementara kamu lebih baik, aman ada di zona persahabatan. Kalau memang sudah ada hubungan, kalian sudah pacaran gitu ya, kalian nggak usah dulu terlalu baper sama pasangan kalian. Kalian anggap dulu sekarang kalian lagi ada cobaan, jadinya masuk dulu ke zona pertemanan gitu ya. Karena kan kita nggak harus selalu kalau pacaran harus begitu terus ya, ada romansnya, ada apanya, ada masanya loh. Kan kita ada kebosanan, ada kejenuhan, ada trigger dalam hidup kita. Jadinya hubungan tuh nggak selalu lurus-lurus aja. Pokoknya bertahan di friendship aja dulu, mau udah jadi pasangan ataupun apalagi kalau belum gitu ya, jangan dulu terlalu ngarep kalau dia bisa segera memberikan keputusan tentang hubungan kalian, karena dia sendiri masih memproses itu di dalam perasaannya. Pokoknya friendship aja dulu ya, sebelum masuk ke soundship relationship, oke? Oke, begitu yang pilih pile nomor 3. Selamat menunggu, selamat berjuang, selamat mengafirmasikan semuanya biar hubungan yang kalian inginkan bisa tercapai. Oke, untuk yang pilih pile nomor 3, Sobat PR bisa komen dengan love warna apa ya? Warna biru. Oke, thank you. Bye. Sampai jumpa nanti di prediksi kartu tarot atau tunjuk kartu episode selanjutnya. Bye-bye.